Ya. Bagaimana tanggapan kakak tentang hari Sabat? Karena ada gereja lain yang beribadah di hari Sabat. Ada gereja lain yang beribadah di hari Sabat. Ada gereja lain. Mereka memaknai Sabat itu Sabtu, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan kita itu beribadah pada hari Minggu itu bukan karena kita memindahkan Sabat dari Sabtu ke Minggu, bukan begitu. Sabat tetap Sabat, tetapi dalam penghayatan iman kita bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada Sabat. Gitu loh. Apakah Kristus meniadakan Sabat? Tidak. Hari perhentian tetap ada bagi dia, tapi itu tidak lebih tinggi daripada Kristus. Makanya iman kekristenan ketika mau melakukan pemecah-mecahan roti, ekaristi, ya, itu dilakukan pada hari Minggu yang adalah hari kebangkitan Tuhan kita, yaitu pada hari ketiga. Itu sebagai tanda kekekalan, karena hari Minggu itu hari ke-8. Hari ke-8 itu adalah infinity. Itu membuktikan bahwa kebangkitan Kristus, di mana kita melakukan ibadah di sana, yaitu pada hari Minggu, itu menjadi simbol perjanjian yang kekal bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Jadi kalau mereka ada beribadah Sabtu, ya enggak apa-apa. Ibadah Minggu juga enggak apa-apa. Itu tidak esensial menurut saya. Gitu loh. Tapi nggak perlu saling menyalah-nyalahkan. Kalian itu merubah hari Sabat, membuang. Siapa yang memindahkan Sabat Sabtu ke Minggu? Sabat ya tetap Sabat. Gitu loh. Tapi ya, kan nggak ada yang mengubah. saya tambahin dikit ya. Bahkan di Alkitab dikatakan Yesus itu adalah Tuhannya hari Sabat kan. Betul. Ketika Nah, dia coba mengutip- bukakan Elia Kolose 2 ayat 16 Ya, sampai 17. Ini. Jadi hari Sabat itu memang bukan ditiadakan. Yang mau beribadah hari Sabat itu tetap, kita juga tetap. Dari gereja timur juga demikian. Sabat juga akan beribadah. Dan Minggu kami harus ambil perjamuan setiap hari Minggu. Itu penting. Karena di mana Yesus itu bangkit pada hari yang ke-8 tadi. Hari pertama ya. Coba silakan Elia. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Hari Sabat. 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Itu. Jadi Sabat itu hanya bayang-bayang. Ya. Tetapi wujud yang sesungguhnya adalah Kristus yang telah datang. Dia bangkit pada hari yang ketiga setelah dia dikuburkan. Jatuh di hari Minggu. Dan di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan apa? Pada hari pertama Minggu mereka memecah-mecahkan roti. Jadi memang puncak peribadatan kita itu adalah hari Minggu. Dan ada yang mau beribadah hari Sabat, monggo. Gak masalah. Gak masalah. Tetapi itu jangan sampai kita ini dikatakan tadi ketika mereka mengomentari kok dirubah nih jadi Sabat jadi hari Minggu. Tidak, kami tidak merubah. Karena itu tadi Kolose 2 ayat 16 tadi. Ya, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, bahkan mengenai hari Sabat. Itu semuanya hanya bayang-bayang, sedang wujudnya adalah penggenapannya adalah Yesus. Saya tambahin dikit ya, biar Bapak jelas, boleh nggak Elia? Oh ya, silakan. Ya, hari Minggu itu adalah hari raya penggenapan seperti yang tadi Elia katakan. Jadi hari Sabat itu adalah hari raya persiapan untuk masuk ke hari ibadah hari raya, ibadah raya itu. Jadi beribadahlah di hari Minggu ya teman-teman ya. Jangan pernah menghilangkan hari raya ibadah hari Minggu. Dan saya mau sedikit tambahkan untuk tadi kakak yang tadi ya, Virginia. Kalau memang kakak masih belum cocok untuk cari gereja, ya sekali-sekali main aja ke gereja kami. Siapa tahu bisa cocok. Gitu aja. Silakan. Ya, siapa tahu pengen masuk ke dimensi lain gitu kan. Nah, ini soalnya agak lain punya kita. Cari aja di situ gerejaortodoks.id, bisa lihat parokinya, bisa datang dan mungkin bisa lihat aja ibadah kita seperti apa. Silakan. Iya. Cuma menurut saya ya anak-anak muda ini jarang yang berminat ke ortodoks karena memang sangat tradisionalis sekali. Sangat sulit tempatnya. Ya, sangat apa ya saya katakan. Itu beda. Memang kalau dikatakan ortodoks itu really distinctive.
dari yang lain gitu. Jadi karena memang di Indonesia juga ya literasi mengenai ortodoks juga masih kurang, maksudnya pengenalan tentang gereja ortodoks masih kurang, jadi orang belum terbuka, belum really close, karena Indonesia kan ini hasil penginjilan dari barat, meskipun memang abad ke-6 ortodoks sudah masuk tapi nggak berkembang gitu. Abad 7 ya. Nah, ya. Sebelum yang Saracen lahir kita sudah di Indonesia ya gitu. Jadi memang agak susah kalau ya, tapi kalau memang suka dengan tradisi budaya ketimuran yang kental dengan itu ortodoks juaranya untuk itu. Sesuai dengan perkataan Martin Luther ya, kalau kamu mau menemukan iman Kristen yang paling murni, masuklah ke ortodoks. Mau tahu kemurniannya bagaimana peribadatannya, mangga cobain dulu. Tapi siap-siap cangkel ya berdiri. Dan kita nyeker ya. Ya. Oke, ini ada Pak Esra nih. Pak Esra betulan nggak ini? Ya, shalom Pak Esra. Ya, salam. Shalom, ini Pak Esra betulan kah ini? Iya, betul. Oh betul ya. Wah, apa kabar Pak Esra? Sehat? Baik. Baik. Saya cuma baru belajar di TikTok ini, jadi baru coba-coba aja nih. Oh gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak Esra kepada ini sebelum kita tutup? Pak Esra nih penutup nih. Ya, belum tidur Pak Pendeta nih. Udah di sana udah 1:30 ini Pak Pendeta. Oh Kapan iya. kita ketemu Pak Pendeta? Ayo ini Ya, sekali. kemarin saya ada ke Jakarta kok. Oke lah, baiklah. Oke. Ya, ada yang mau- kalau dalam bukunya Pilsaf ya, History of the Christian Church itu, dia mengatakan bahwa di dalam awal abad yang kedua itu sudah seluruh gereja sudah beribadah pada hari Minggu. Nah, sehingga akhirnya sejumlah pakar mengatakan bahwa seandainya hanya salah satu rasul saja yang mengajarkan ibadah hari Minggu, sementara ya ada rasul-rasul lain tetap hari Sabtu, maka tidak mungkin ada keseragaman ibadah pada hari Minggu di awal abad yang kedua. Fakta bahwa seluruh gereja sudah beribadah pada hari Minggu itu menunjukkan bahwa seluruh rasul ya itu memang beribadah pada hari Minggu. Ya, memang di awal dalam catatan Alkitab kita masih melihat bahwa mereka masih pergi ke Bait Allah ya dan ikut ibadah Sabtu. Tetapi sebenarnya mereka ke sana tuh misinya tuh kan untuk memberitakan Injil. Ya, makanya kita bisa lihat dengan perlahan-lahan mereka memisahkan diri dari ibadah Yahudi yang pada hari Sabtu itu, dan pada akhirnya gereja Kristen. Makanya Kuriake Hemera di dalam hari Tuhan itu sudah muncul di dalam kitab Wahyu itu yang ditulis di akhir abad 1 itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dianggap bahwa ya biasanya orang-orang yang fanatik dengan hari Sabtu menuduh bahkan kita yang ibadah hari Minggu ini nggak selamat. Ya, saya kan cuma nanya saja, selamat kalau memang seandainya saya sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, dan karena saya salah hari saja, yaitu ibadah hari Minggu padahal sebenarnya Sabtu, andai kata begitu aja, saya selamat nggak? Mereka bilang, nggak selamat. Kalau begitu, selamat itu tidak lagi bergantung pada beriman pada Yesus atau tidak, tapi tergantung daripada hari apa kita berbakti. Nah, berarti keselamatan sudah tergantung pada hari kebaktian, bukan iman pada Yesus. Ya, jadi sebenarnya bahkan seandainya pun hari Minggu ternyata salah seperti tuduhan mereka, ya iman kita kepada Yesus itu, apakah kita akan dimasukkan ke neraka hanya gara-gara salah berbakti pada salah hari? Nah, itu kan juga jadi repot bagi mereka kan, akhirnya mereka jatuh pada salvation by works ya, selamat karena berbuat baik dalam hari ini adalah pada hari ibadah. Saya kira begitu. Oke, baik. Jadi ya tadi kembali ke Kolose itu ya Pak ya, Kolose 2, bahwa kita tidak boleh didakwa mengenai hari Sabat, hari raya dan apapun, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan itu adalah bayang-bayangnya saja, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Oke,
Nah, ada yang mau Bapak Pendeta sampaikan sebagai penutup malam hari ini untuk teman-teman yang nonton di tempat kita? Nah, salam aja semua. Saya kebetulan scroll kebetulan lihat, jadi akhirnya masuk aja. Baik. Ya, Oke. salam aja untuk semuanya. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Esra, Tuhan berkati. Ya, Pak Elia, sedikit aja, Shalom, mungkin Pak. 20 detik Oke. sebelum kita tutup. Ya tadi Pak Esra ada poin yang sangat bagus ya, bahwa hari Tuhan. Karena kata hari Minggu itu sendiri berasal dari kata domingo, yaitu hari Tuhan. Ya. Itu aja. Saya tambahin dikit ya. Sebenarnya Boleh, ketika silakan, mereka Nanti. menanyakan hari Minggu itu salah atau tidak, di dalam Kisah Para Rasul 20, coba bacakan Elia ayat yang ke-7. Pada hari pertama minggu itu, nah ini, peribadatan itu memang sudah dimulai oleh para rasul itu pada hari Minggu. Ya, hari pertama dalam minggu itu, hari Minggu mereka sudah memecah-mecahkan roti. Itu perjamuan ya. Jadi memang hari Minggu itu sudah beribadah dari sejak abad pertama. Gitu. Jadi kalau mereka mengatakan ibadah itu bukan hari Minggu, enggak. Salah itu. Mereka beribadah hari Minggu. Ada Elia? Pada hari Pada pertama. hari pertama dalam minggu itu, Minggu. ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus Perjamuan itu memang hari Minggu. saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi hari pertama ya. Iya, hari Minggu, hari pertama. Kan hari ke-8 kan, satu minggu itu kan 7 hari. Nggak pernah dikatakan 8 hari. Pasti hari pertama itu hari Minggu. Gitu. Jadi para rasul memang sudah melakukan perjamuan atau ke gereja itu sudah hari Minggu. Silakan, Mbak. Ya, cukup barangkali ya. Sebenarnya tadi saya mau menjawab yang pertama sekali tadi itu si Putra itu yang mengatakan kontradiksi di dalam Alkitab. Ya, sebelum Anda menuduh Alkitab orang lain, lebih dulu Anda membaca apa yang tertulis di kitabmu. Betapa banyaknya kontradiksi yang terjadi di situ. Ya. Nah, itu yang penting. Jadi jangan balok di depan matamu tidak kelihatan, tetapi semut di atas gunung kelihatan. Baca dulu kitabmu, pelajari, dan jangan menghafal. Baca dan pahami, itu yang paling penting. Ya. Menghafal itu dan adalah kebanyakan mereka itu tidak bisa membedakan antara perbedaan dengan pertentangan. Jadi begitu ada hal yang berbeda langsung dibilang bertentangan. Bertentangan. Mereka Betul, Pak. Betul. perlu belajar apa itu yang namanya hukum non kontradiksi. Definisi kontradiksi itu mereka harus paham. Hanya karena di Injil ini bilang Yesus, misalnya ya, Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan. Yang Injil lain bilang Yesus menyembuhkan 1 orang kerasukan setan, itu sudah langsung dianggap, oh ini bertentangan. Ya, mereka tidak bisa membedakan antara misalnya menyebutkan hanya 1 dengan hanya menyebutkan 1. Nah, itu saja mereka nggak bisa bedakan. Makanya begitu ada perbedaan langsung, oh kok Yudas mati gantung diri, satu Yudas mati dan jatuh dan isi perutnya keluar. Ya sebetulnya kan gampang saja kan. Yudas mati gantung diri, mungkin pohonnya patah lalu jatuh lalu isi perutnya keluar kan. Jadi itulah kadang-kadang ya umat sebelah ini ya terlalu cepat menuduh sesuatu itu kontradiksi. Ya saya mungkin sebenarnya terakhir ya, menghadapi banyak hal begitu. Saya lagi menyediakan satu buku ya dalam proses penulisan, menjawab 100 dugaan kontradiksi dalam Alkitab. Nah itu dikasih penjelasan semua itu untuk melengkapi kita bagaimana menghadapi tuduhan kontradiksi itu. Ya, nanti teman-teman beli ya bukunya Pak Esra. Mungkin Bro Elia udah capek. Mungkin saya terakhir ya Bro Elia ya. Karena tadi saya debat kusir dengan seorang muslim yang mengatakan bahwa karena di satu ayat mengatakan Sang Firman itu bersama-sama dengan Bapa, yang satunya mengatakan dia keluar dari Bapa, itu langsung dikatakan kontradiksi. Jadi ya sulit juga. Oke, sudah sekian dari saya. Silakan Bro Elia kalau mau istirahat. Tambahan barangkali Elia sebelum ditutup ya. Buat teman-teman muslim, terutama Pak siapa tadi namanya? Catur Putra ya, siapa tadi namanya itu?
Silakan Anda baca betapa kontradiksinya Hud 7 dengan Fusilat 9 sampai 12. Itu kontradiksi penciptaan bumi, ya. 6 hari dan 8 hari itu berbeda 2 hari. Itu baru kontradiksi. Dan itu adalah firman dari langit katanya. Silakan Anda baca Hud 7 dan Fusilat 9 sampai 12. Itu aja, silakan Elia. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Esra, Kak Ahlul, Agatha, Pak Cilar, terima kasih udah mau join ke room saya. Ya, buat teman-teman yang mendengarkan, terima kasih udah mau mendengarkan diskusi sharing kita ya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa membangun iman teman-teman menjadi lebih kuat. Iman yang semakin dikuatkan itu akan semakin menambahkan bukti bahwa kita beriman, artinya perbuatan-perbuatan kita yang menjadi tanda bahwa kita beriman ya. Iman yang benar itu akan melahirkan perbuatan yang benar, akan melahirkan penyembahan yang benar gitu. Jadi saya pikir apa yang kita lakukan ini biarlah disambut dengan positif dan ya ini dapat membangun iman kita bersama, karena satu yang kita mau adalah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus 4. Ya, untuk Virginia mungkin bisa datang-datang ya, main-main ke gereja kami kalau masih suka pindah-pindah gereja. Oke, silakan. Oke. Baik. Thank you Pak Esra, Pak Ahlul. Tuhan berkati. Shalom. Gerejanya itu di mana, Pak? Pak Ahlul, Ya gimana? di mana Gerejanya itu di mana? Gerejanya makanya tadi saya bilang kita nggak tahu tadi Virginia ini domisilinya di mana, tapi bisa dilihat di gerejaortodoks.id. Di situ bisa lihat ada list parokinya. Oh iya. Ya, Di Kupang ada nggak? di Kupang mau dibuka Pak, mau dibuka. Tapi saat ini masih umum. Kalau di Nusa Tenggara setahu saya itu yang umum itu gereja Katolik sama gereja Protestan. Oh iya. Baik. Mungkin demikian Kalau Pak. ada saya juga mau coba-coba ikut, mau lihat-lihat lah. Iya boleh. Nanti Gimana sih? nanti akan ada Pak Esra. Akan ada. Kalau di Surabaya ada ya? Di Surabaya ada. Di Surabaya ada. Oke. Ya. Boleh Bapak googling Pak. Nanti Bapak googling Gereja Ortodoks Surabaya, nanti keluar kok. Boleh. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih ya Pak Esra ya. Saya udah follow loh. Makasih, follow Pak Esra ya teman-teman ya. Makasih semuanya. Ya. Follow ya Pak Esra ya teman-teman ya. Oke, Tuhan berkati.